Renungan Harian Katolik, Selasa 31 Maret 2026. Pengkhianatan. Setelah Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." Yohanes 13 ayat 21. Saudara-saudara, kedekatan, keintiman, dan persaudaraan selalu membuahkan kedekatan hati terhadap satu sama lain. Kedekatan hati membuat saling meneguhkan, saling menguatkan. Jika yang satu jatuh, maka yang lain akan membangkitkan, bertumbuh dan berjalan bersama. Karena itu, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang dikasihi sangatlah menyakitkan. Apa yang dialami oleh Yesus dalam perjamuan yang seharusnya diwarnai sukacita dan kegembiraan, justru terjadi pengkhianatan dan penyangkalan dari dua muridnya, yaitu Yudas Iskariot dan Petrus. Yudas mulai menjalankan rencana pengkhianatannya, dan Petrus diprediksikan akan menyangkal Yesus, dan penyangkalan itu pun terjadi. Pengenalan Yesus akan murid-muridnya membuat dia tahu siapa yang akan mengkhianati dan siapa yang akan menyangkalnya. Di tengah suasana perjamuan terakhir, Yesus tahu bahwa ia akan dikhianati dan disangkal. Namun dalam situasi seperti itu, dia tidak menjauh. Dia tidak menghindar, dia tetap hadir, tetap mengasihi, bahkan kepada Yudas Iskariot yang mengkhianatinya, dia masih memberikan roti. Kepada Petrus ia tetap percaya, meskipun dia tahu penyangkalan akan datang. Setelah membasuh kaki para murid, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." Para murid bereaksi atas kata-kata Yesus ini, "Tuhan, siapakah itu?" Walaupun Yesus menanggapi dengan membuka sedikit identitasnya, Dia yang kepadanya Aku akan memberikan roti sesudah Aku mencelupkannya, para murid tetap tidak dapat menduga siapa yang dimaksud Yesus. Kalau ada orang yang telah menerima roti yang dibagikan itu kemudian berkhianat, seperti Yudas Iskariot, rasa sakit dan lukanya jauh lebih mendalam dan menimbulkan duka, termasuk duka Tuhan Yesus. Sahabat yang ia tawari masuk ke dalam persekutuan erat dengannya, malah menjadi pengkhianat. Yesus tidak menuntut kesempurnaan dari murid-muridnya. Ia tahu kelemahan mereka dan tetap memilih mereka. Kasih-Nya tidak bergantung pada kesetiaan kita, tetapi pada hatinya yang tidak berubah. Kasih sejati tidak lari dari luka dan penderitaan. Kasih sejati tetap tinggal, bahkan ketika dikhianati. Betapa tidak mudahnya menduga apa yang ada dalam hati dan pikiran orang. Yang berpenampilan baik belum tentu sungguh-sungguh baik. Sebaliknya pun demikian. Para rasul Yesus pasti saling mengenal, namun ternyata ada sisi-sisi lain yang tidak mereka kenal. Menjadi murid Yesus adalah proses tanpa akhir. Setiap saat orang tetap harus berproses menjadi murid. Pada hari-hari Pekan Suci ini, marilah kita lebih banyak hening dalam doa. Kita merenungkan betapa setiap merayakan Ekaristi, kita menerima tawaran Tuhan untuk menjadi lebih dekat dan erat dalam persahabatan, persekutuan dengan dirinya. Semoga kita tidak menjadi seperti Yudas yang menerima roti yang dibagikan itu, tetapi kemudian malah berkhianat kepada Tuhan Yesus. Dalam Ekaristi, roti itu bukan hanya tawaran makanan tanda persahabatan dengan Tuhan, tetapi roti itu adalah diri Tuhan sendiri. Tubuh-Nya yang kudus yang telah dikorbankan di salib demi keselamatan dan pengampunan dosa kita. Maka, seandainya ada pengkhianatan atas Tuhan Yesus, mungkin harus dikatakan dosanya juga lebih besar. Semoga kita tidak demikian. Dalam Ekaristi, ketika kita menerima roti yang telah diberkati dan dipecah-pecahkan, itu kita sama saja diundang masuk ke dalam ikatan persekutuan erat dengan Tuhan Yesus. Hal ini menjadi makna amat mendalam dan perlu kita renungkan hari-hari ini. Marilah kita membangun keintiman dengan Tuhan Yesus
yang membawa kekuatan kepada kita untuk setia menjadi orang Katolik. Banyak tantangan yang terjadi, namun dalam Yesus kita yakin dan percaya kita dapat menjadi orang-orang yang setia. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk membalas pengkhianatan dan kejahatan dengan kasih sejati. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semua lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.